sekilas terlihat bagus, tapi mungkin penilaian lainnya adalah dari sisi urgen atau tidaknya gitu kan program ini kemudian harus dijalankan di Indonesia. Nah memang harus ada yang namanya kita lihat skala prioritas ya. Program ini yang dibuat oleh pemerintahan kita saat ini. Jadi di sini saya bisa mengambil suatu kalimat bahwa dijadikan MBB makanan bergizi beracun. Oke teman-teman, sobat jebret sekalian, ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di malam hari ini. Yang mana malam hari ini kita spesial karena kita menghadirkan bintang tamu jauh-jauh dari, Masya Allah, dari Ternate. Ini beliau ini asli beliau dari Ternate. Beliau ini seorang aktivis muda yang mana mahasiswa jurusan hukum Islam ya. Beliau bernama Bang Syarif ya. Bang Syarif, Waalaikumsalam. oke, Insya Allah. Insya Allah dengan kehadiran beliau ini, beliau akan berbagi dengan kita semua ya, dengan membahas tema yang kita hari ini kita membahas tema yang lagi cukup hangat nih. Waduh, yang cukup apa ya? Baru-baru ini apa program baru dilaksanakan tapi menimbulkan Banyak problem di masyarakat ya. Apakah itu tidak bukan yaitu program MBG, yang mana program ini ketika kampanye ini selalu digonggongkan, dan ini tuh kayaknya pemerintah saat ini kayak ingin membuktikan gitu bahwasannya program yang dulu digonggong itu akan terlaksana gitu ya kan, meskipun memang pada faktanya saat ini kan ada banyak catatan yang mana kita akan bahas pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita mungkin untuk awalan mungkin secara umum aja ya Bang ya, mungkin secara tapi untuk awalan mungkin ke Bang Syarif dulu nih ya. Gimana nih kalau menurut Bang Syarif terkait tanggapan awal terkait program MBG? Tanggapan awal nih kalau menurut Bang Syarif nih. Setengah baik, setengah buruk. Nggak buruk, setengah-setengah gitu ya? Setengah-setengah. Oke. Kenapa saya mengatakan dua opsi ini? Yang pertama setengah baik, dan kemudian yang kedua setengah buruk. Nah, yang pertama ini di antara setengah baik ketika Presiden Prabowo Gibran merancang suatu program MBG ini, bahwa ini adalah salah satu optimis yang akan diberikan atau diasumsikan kepada anak-anak, khususnya anak-anak bangsa, anak sekolah ya, yang menjadi makanan bergizi gitu kan, supaya apa, gizinya mereka, semangatnya belajar lebih meningkat karena ada MBG ini. Nah, ini setengah baik karena optimis dari Prabowo Gibran. Luar biasa. Jadi setengah baik, setengah buruk. Dan kemudian yang kedua setengah buruk. Setengah buruk ini awalnya dioptimis, kemudian menjadi pesimis. Nah, ini yang menjadi problemnya di saat ini yang sedang ramai. Jadi setengah buruk ya. Yes. Oke. Kalau menurut Bang Yusuf nih, gimana nih tanggapan awalnya nih? Tanggapan awal program MBG. Ya. Apa tadi namanya? Makan bergizi gratis. Nama belakangnya ini gratis loh. Dengan biasanya yang gratis ini kan gimana ya? Agak-agak gitu loh. Tapi ya kita berpositif dulu kan. Positive thinking ya, gratis bergizi lagi. Ya coba dulu gitu kan. Tapi walaupun itu seperti kayak yang dibilang Bang Syarif itu kan, yang apanya, yang setengah baik setengah buruknya ini lagi viral gitu kan, ya kan, banyak yang racunan gitu. Nah itu kan menimbulkan pertanyaan, permasalahan kayak gitu. Oke. Bang Rijal, gimana Bang Rijal? Oh, dari anak pribadi melihat program MBG ini itu bagus ya, baik gitu. Penjilat, bukan penjilat lagi. Dia kan secara
tekstual saja kita bisa menilai bahwasannya presiden mau menyelenggarakan ataupun mengadakan program makan siang gratis bagi-bagi makan bergizi ya kan kepada siswi yang ada di Indonesia, itu kan bagus gitu kan. Ya, oke. Artinya sekilas terlihat bagus, tapi mungkin penilaian lainnya adalah di sisi urgen atau tidaknya gitu kan program ini kemudian harus dijalankan di Indonesia. Nah memang harus ada yang namanya kita lihat skala prioritas ya, yang menjadi kebutuhan besar apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini gitu loh. Sehingga dana yang memang keluar dari kas negara itu nggak sia-sia gitu kan. Dia dapat mengakomodir hal yang memang sifatnya Lebih prioritas lebih utama gitu loh, sebelum hal-hal yang lain yang nanti sifatnya bisa mengikuti aja gitu. Jadi Bang Rizal ini bilang lebih ke prioritas aja ya, yang Iya, harusnya. artinya secara program bagus pemerintah mengadakan makan bergizi gratis ya kan, dialokasikan kepada siswa-siswi itu bagus, termasuk santri itu kan juga dapat ya kan, bagus. Mungkin kalau dari secara prioritasnya itu yang kemudian kurang bagusnya. Oke, menarik. Berarti untuk skala prioritas itu sebetulnya maksudnya ini tuh sebetulnya kalau menurut Bang Rija tadi ini ada hal yang lebih prioritas lagi harusnya Dibanding dari MBG gitu kan. Oke. Tapi secara dibilang baik gitu. Baik. Gimana kalau menurut Bang Rifki nih? Bagus, ya sama. Bagus. Karena memang melihat kondisi anak-anak Indonesia itu kan sesuai stunting, data itu ya stunting gitu kan. kekurangan gizi. Ya, salah satu usulan dari Prabowo yang selalu disuarakan ketika ketika mencalonkan jadi presiden itu kan MBG itu bisa dibilang bagus, tinggal dikontrol saja gitu kan, alurnya seperti apa, jangan sampai ada kejadian yang terjadi. Udah kejadian nih. Ya. Udah kejadian. Iya ya kan, kita ngomongin MBG, kemudian dengan kasus yang viral sekarang itu kan banyak yang anak-anak keracunan, banyak yang pingsan. Itu karena apa ya kira-kira? Apakah karena faktor ya belakangnya itu MBG gratis? Apa karena itu? Kira-kira tanggapan kawan-kawan ini gimana? Dari Bang Zakaria? Dari tadi Kembalikan ya. gimana kira-kira ya? Jadi penyebabnya gitu ya menurut Bang kata dia. Apa soalnya? Menurut informasi yang saya dapat ya, memang untuk penyebabnya memang ada tadi berbagai faktor sebetulnya, ada berbagai pendapat juga bahwasannya memang dari informasi yang saya dapat itu memang diantaranya itu ternyata memang kalau dari segi sertifikasi petugas yang bertugas dalam melaksanakan program MBG ini, dalam menyiapkan makanan tersebut, itu ternyata dari sekian ribu orang itu Bukan yang punya sertifikat yang sah lah, yang memang resmi gitu, yang sudah sesuai dengan SOP gitu, itu hanya sekitar berapa puluh orang gitu. Jadi memang ternyata sertifikasi setiap petugas ini juga harus dievaluasi gitu. Karena ternyata ada yang tidak sesuai dengan standar SOP gitu, ya kan? Itu pertama. Nah, adapun berikutnya yang kedua memang ada juga jadi yang melaporkan bahwasannya memang ada dari unsur bakteri, bakteri ya kan, yang mana kan kita tahu bahwasannya tadi dari dapur MBG ini ketika dia mendistribusikan makanannya itu ke sekolah-sekolah, itu ketika dia lebih daripada 4 jam itu bakteri-bakteri mungkin yang mikroba itu dia mulai tumbuh tuh. Basi. Ketika sudah lebih dari 4 jam. Basi. Jadi gitu. Mungkin kalau basi enggak ya, tapi mungkin tadi udah ada muncul bakteri-bakterinya gitu. Ketika dia sudah lebih daripada 4 jam. Maka ini juga menjadi evaluasi bagi petugas, bagi para pelaksana daripada program MBG tersebut. Mungkin ada juga tuh yang video yang itu tuh yang di Instagram yang dia nyuci wadahnya, tempatnya itu yang airnya menggenang tuh. Pernah lihat ya Bang Sarif ya? Sampai gimana gitu kelihatannya ya
nggak Kurang bersih higienis gitu kan, nggak higienis gitu kan. Mungkin faktor itu juga Ya, berpengaruh bisa pasti. jadi memang. Ah, Masih butuh kontrol yang ketat daripada pemerintah Iya, juga. termasuk juga kan mungkin apa namanya dalam membuat makanan itu, orang yang membuat makanan itu ketika apa namanya memproduksi itu sedikit ya orangnya. Mungkin kan itu dikirim itu mungkin MBG itu kan beberapa pembagian SMP, SMA, dan SD gitu Yeah. kan. SMA jam 12, SD ada jam setengah 9 juga, ada siang. Itu kan benar kata Bang Jakaria tadi, waktunya itu lama gitu kan ketika pengiriman. Kemudian juga orang-orangnya juga mungkin sedikit ya, lama. Maksudnya kurang pegawai gitu. Ya mungkin bisa jadi itu termasuk yang dibilang Kang Dedi juga itu kan seperti itu. Kang Dedi, Ya, Dedi siapa? Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi Komposer jadi orang Sunda deh. Pegawainya juga sedikit gitu kan, Ngapain? termasuk juga kurang kontrol. Dan juga tadi dari makanan-makanannya juga gitu kan, yang mudah basi gitu kan. Harusnya kan orang yang memproduk itu bisa, maksudnya tahulah estimasi ininya kapan gitu kan. Seharusnya kan daripada orang yang membuatnya itu harus tahu berapa jam nih basinya gitu kan. Ya. Gimana, Bang Syarif? Tambahan lagi. Ya, menanggapi sedikit yang tadi soal stunting. Oke. Ya. Stunting. Jadi yang sempat disinggung dari teman kawan Bang Rijal yang satu yang samping, bahwa ini kan salah satu hal yang buat signifikan gitu kan. Artinya makanan bergizi gitu kan kepada anak-anak yang kurang gizi. Anak-anak yang kurang gizi ini kan tentu pasti kita akan bisa membedakan gitu yang mana yang kurang gizi. Kalau saya melihat bahwa yang kurang gizi ini bagi anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau anak-anak yang kurang mampu. nah gitu. kurang mampu ekonominya. Dua apa? Nah ini yang kurang baiknya di sini kalau kita melihat. Kalau anak-anak yang mempunyai orang tua Kayak Pendapatannya. yang kaya, yang sederhana kayak kita, tentunya itu dari sejak lahir sudah mempunyai gizi yang sempurna. Ya kan? Ya. Kalau gizi yang kurang sempurna itu program ini yang dibuat oleh pemerintahan kita Ya. saat ini. Ya. Jadi di sini saya sih bisa mengambil suatu kalimat bahwa dijadikan MBB makanan bergizi beracun. Ngeri ya. Gitu dari saya kira-kira. Oh, makanya juga Bahaya yang- juga sih. itu tuh yang sampai orang tua di sekolah mana sampai komplain tuh, ya kan, menolak gitu kan, Iya. ya kan, menolak bahwasanya di sekolah ini nggak perlu lebih ke disebar ke ini aja lah yang lebih membutuhkan. Iya. Gitu kan. Lebih baik kata Lebih orang baik. yang orang tua yang buat video itu kalau nggak salah bilang aja ke gurunya, kamu udah bawa bekal dari rumah. Iya. artinya dari sisi penyaluran makan bergizi gratis ini sebenarnya harus dilihat datanya dulu secara jelas siapa yang memang berhak menerima ataupun konsumsi gitu kan. Kalau memang sekolah yang terkategori masuk sekolah internasional gitu kan, yang skalanya udah internasional, yang sekolahnya mahal ya kan, kemudian fasilitasnya bagus, mungkin nggak perlu ya kan anak-anaknya kemudian dibagikan yang namanya makan bergizi gratis. Ya, mereka kan lahir dari orang tua yang kaya ya kan? Mampu ya. Yang mampu, di rumah juga mereka sudah makan bergizi gratis mungkin ya kan, setiap hari di rumah gitu kan dari orang tuanya. Itu nggak perlu, sehingga data alokasi distribusinya itu harus diperjelas untuk memang siswa-siswi yang memang berhak gitu kan untuk mendapatkan gizi tadi gitu loh. Bisa ke pelosok. Jadi nggak bisa semua disamaratakan dapat gitu loh. Ini kan jadi pertimbangan juga sehingga apa? Sehingga dapat tidak terlalu banyak lah gitu kan dana dari pemerintah ini keluar gitu kan untuk hal yang sifatnya urusan perut aja gitu loh. Artinya kan masih bisa diinisiatifkan gitu loh. Tidak boros lah bahasa gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mekanisme bagaimana distribusi itu berjalan, saya kira mungkin saya lebih condong Gubernur Jawa Barat ya,
menyarankan bahwasannya cukup kasih orang Buat tuanya duit duit aja, aja iya. gitu, biar kemudian Biar orang tuanya yang masak. ngelola, yang masak buat anak itu kan lebih terjamin juga gitu kan. Jadi Nggak lebih mungkin kan yang namanya orang tunai tua, aja langsung ya. orang tua kemudian asal terhadap anaknya ngasih makan gitu kan. Ya. Ya kan nggak mungkin Tapi, gitu kan. tapi ada yang bilang tuh bahwasannya nanti kalau misalnya dikasih duit itu nanti dipakai buat judo, dipakai Ya. buat yang lain. Pengawasannya mungkin ditambah dengan apa namanya adanya dokumentasi gitu kan, dicatat dari tiap Ada RW, laporan, ada laporan gitu kan. Ada data. Iya, Artinya tidak hanya kemudian dikasih uang cuma-cuma, tetapi ada data laporannya. Iya, iya. Bahwasanya uang yang diberikan itu harus disalurkan dalam bentuk tadi, harus buat yang namanya makanan tadi gitu loh, buat Iya, anak kayak gitu. Ini kan menghemat pengeluaran juga gitu kan oleh negara. Sehingga kan sisanya kan bisa dialokasikan kepada sektor yang lain gitu loh. Padahal gitu. Tapi melihat kasus ini tuh apa namanya keracunan di MBG di Bandung Barat kemarin itu, siapa sih sebenarnya pihak yang mungkin harus paling bertanggung jawab terhadap kejadian ini? Pemerintah Siapa kali kira-kira? yang punya program. Saya punya program. Ya siapa lagi? Gimana Bang Syarif? Ya kalau kita melihat dampak yang sudah terjadi Ya. di negara kita ini, terutama MBG gitu Ya. kan, bahwa kita lihat jumlahnya yang kena Ya. itu ada 6.000. Iya, ada 6.000. Sekarang udah 6.000. Ada 6.000 sekarang. Ada 6.000 sekian. Ya, baik itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Sulawesi, Kemarin di Bandung tuh sekitar 800 orang. ya Sekali kena itu. sekali kena. Bahkan saya punya ini punya Iya. murid gitu kan, SD ya kan, dia bilang saya nggak mau Pak, saya nggak mau saya nerima MBG karena memang beredar informasi tentang Iya. banyaknya keracunan gitu kan. Bahkan mereka menolak gitu, bahkan orang tua pun gitu. Karena bentuk kewaspadaan, kalau kalian akhirnya menolak ya, artinya diambil tetap diterima tapi kemudian dibuang Ya, atau ya, dikasih benar. ayam atau binatang. Jadi trust issue juga di masyarakat. Ya, kalau untuknya bertanggung jawab, siapa yang buat maka dialah bertanggung jawab yang Iya. sepenuhnya kan gitu. Jadi Bapak Presiden. Mungkin itu Bapak Presiden bisa pengawasannya lebih ketat lagi kan, sampai ke dapur-dapurnya diawasin gitu. Sebetulnya kan. memang Bapak Presiden kan kemarin memang sempat ada respon bahwasannya nanti akan saya panggil badan gizi nasional itu, hingga akhirnya kan memang laporan itu kan ditutup sementara tuh kalau nggak salah ya kemarin. Jadi Iya, ditutup iya. sementara ya kan program MBG ini. Apa namanya? Ada nggak sih kemungkinan apa namanya ada oknum yang memanfaatkan di balik apa namanya kebijakan MBG ini, orang yang korupsi gitu, ada oknum yang berani korupsi untuk kegiatan MBG ini yang dibuat Pak Prabowo. Ada yang udang kayak di balik batu gitu. ya. Ngeri banget ini. Iya, coba. Gimana Kang Zakaria? Waduh, Waduh. ini ngeri-ngeri sedep. Coba biar Kang Zakaria aja yang ngomong. Oknum pada bangga, ngeri-ngeri sedep ya. Tapi saya belum berani jawabnya nih. Rijal ini mah. Bang Rijal dulu aja Rijal jawabnya. ini. Bang Rijal. Jadi kalau kita melihat dari agenda-agenda sebelumnya, ya, sebelum MBG itu kan banyak agenda-agenda pemerintah ya, kenaikan pajak baik dari KIP dan ABOS dan yang lainnya. Memang ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut ya, bahasanya cuci uang atau mengambil uang dari situ, keuntungan gitu kan. Nanti yang turun kepada dia sekian, nanti ke bawah beda lagi itu kan. Dan itu sudah menjadi mungkin tabiat ya di Indonesia itu kan, di Indonesia udah biasa gitu kan. Ini kalau mau dana bos ini cair ya kan, ya kamunya harus ngasih sekian ke saya gitu kan. Kalau mau dana bosnya cair, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu menjadi tabiat gitu. Sehingga asumsi mengenai apakah di program MBG ini ada oknum atau tidak, ya kemungkinan pasti ada gitu kan. Hanya saja mungkin datanya hari ini belum keluar gitu kan, belum terlihat ya kan siapa oknum-oknumnya gitu kan, karena memang kan masih awal gitu kan. Bisa jadi nanti kan pertengahan masa jabatan presiden tahun 2007-2008 bisa jadi terlihat gitu kan, karena kan program ini kan berlanjut sampai masa jabatan Prabowo itu kan tuntas.
Iya. tahun 2000 Iya. berapa? 29 29 ya kan. Artinya kan bertahap ini kan MBG itu kan. Karena kan secara nasional gitu loh. Sedangkan yang namanya pemasukan negara itu kan terbatas gitu kan. Kemudian pengeluaran juga harus hati-hati gitu kan, nggak sembarangan gitu kan. Kan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Gitu. Kalau misalnya tanya apakah ada oknum, ya pasti ada. Mungkin datanya hari ini belum keluar. Jadi gitu. Jadi itu sudah kemungkinan menjadi pasti tabiat ada ya, sudah menjadi tabiat ya. Karena melihat apa namanya Karena kejadian-kejadian Aroma-aromanya juga, Iya. aromanya nih kecium aroma oh ini jalannya kemana nih? Ya contoh dana haji lah kita lihat dulu kan, yang urusan perkara ibadahnya si korup gitu. agamanya kan. dikorup. Apalagi yang urusan makanan. Gitu. Jadi dengan melihat kasus-kasus sebelumnya ya kemungkinan pasti ada. Pasti ada gitu. Pasti ada. Ada oknum itu pasti ada gitu. Nah saja belum muncul. Bisa jadi nanti di akhir. Sebagaimana kasus dana haji itu kan di akhir ya kan. Jadi kita udah pesimis dulu atau gimana? mau apa ya, positive thinking juga gimana gitu. Tapi ini bagian dari apa namanya berpikir politik memang seperti itu. Jadi serba kemungkinan politik Kemungkinan itu kan. terburuk ya. Kalau untuk menduga itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Iya, Dalam boleh. hukum begitu. Jadi coba kita Mewaspadai ya, ya, maksudnya. kita lihat aja anggaran MBG ini senilai 71 triliun. Oh, 71 triliun dan kemudian dialokasikan ke beberapa daerah. Iya. Dan di sini tentu kita akan bisa menduga bahwa anggaran ini pasti akan bisa dipermainkan. Iya. Dipermainkan untuk menjadi suatu kantungnya sendiri. Bisa Bahkan juga ada kayak gitu. di data di sini tuh nambah loh. Jadi 223,6 triliun. Tadi saya juga baca data bahwasannya untuk beberapa tahun ke depan juga bakal naik lagi sekitar 400 sampai 450 triliun. Makanya untuk dana kemarin-kemarin pajak Berapa? itu naik juga. 400 400 triliun. sampai 450 Menarik, triliun ya. untuk beberapa tahun ke depan. Luar biasa. Waduh. Ini mengalahi pengeluaran dari sektor yang lain. Itu iya. Saya juga dapat laporan bahwasannya jadi kan sebetulnya program MBG ini kan target penerima manfaat MBG ini itu kan sekitar ada 80-an juta ya. Iya. Nah, itu kalau misalkan seandainya kita hitung-hitung ya, misalkan 80 juta orang, ya kan 80 juta anak. Misalnya tadi dengan dana 400 triliun, Ya. itu kalau misalnya dengan bantuan tunai aja ya, misalkan ya, tetap 80 juta. Kalau per orang aja kita kasih 1 juta, misalkan 1 juta kali 80 juta, 80 triliun. Itu misalkan setiap bulan per orang 1 juta, 1 juta. Iya. Berarti kalau 400 triliun, Sisanya kemana gitu? enggak itu bisa buat berapa bulan tuh. Iya. Karena kan ada dalihnya itu kan ada buat dapurnya gitu Oh, iya, kan, buat bayar karyawannya itu kan yang kerja di situ, ada yang potong walaupun memang tadi ada dana yang bisa juga di situ. Ya, Kesempatan, ada kan? nyelip-nyelip dikit, Itu biasa itu. ciprat-ciprat dikit tuh. Tapi gini loh, kan kasus ya, banyak kasus yang keracunan juga ya, sampai banyak itu siswi yang keracunan. Kira-kira ini untuk solusinya, solusi yang tepat gitu loh. Langkah Untuk konkret gitu ya. untuk menangani kasus-kasus tersebut biar nggak ada yang keracunan. Apakah MBG-nya stop gitu kan? Apakah lebih diawasi dengan ketat lagi atau gimana? Kira-kira menurut teman-teman. Kalau stop kayaknya enggak deh, karena kan ini udah masuk ini ya rencana anggaran yang dari apa namanya awal gitu kan, awal menjabat gitu kan, arti sudah menjadi program gitu loh. Sehingga kalau bahasanya tadi untuk dihapus atau dihentikan kayak enggak gitu, tetap dilanjutkan, cuman mungkin dari sisi mekanisme mungkin Diperbaiki ya. gitu, saya melihat. Lebih ketat lagi, dapurnya diperhatikan dari sisi membersihkan tempatnya itu kan. Ya harus diperhatikan dengan Artinya bukan hanya sekedar formalitas ada dapur itu, ya kan? Yang penting makanannya jadi enggak gitu. Pasti pemerintah itu mungkin lebih dalam lagi ya, memastikan memang makanan yang dihasilkan di dapur itu sehat gitu ya, untuk dikonsumsi. Kalau saya lihat gitu. Mungkin dari yang lain. Gimana Bang Syarif? Iya. santai-santai, ngopi dulu nih. Ya, kalau dengan soal ini salah satu pelajaran yang terbesar untuk dievaluasi gitu. Evaluasi terutama membuka suatu forum untuk publik gitu kan. Kemudian tokoh-tokoh ya, harus memandang lebih tajam ke dalam gitu kan. Agar apa? Agar bisa menciptakan suasana yang tidak lagi terjadi kayak seperti Iya, yang hari ini gitu kan. Itu pentingnya membuka ruang publik
mendengar meminta transparansi. saran dari yang lain Iya, ya. mendengar inspirasi dari Dari yang tokoh lain. kita yang kan. orang publik. Iya. kita Mungkin tadi sempat disinggung juga ya tadi kan sama Bang Syarif seperti tadi sempat disinggung terkait bahwasannya sebetulnya program MBG ini itu diadakan karena masalah stunting. Yang mana stunting ini itu disebabkan oleh kurang rendahnya ekonomi, ya kan? Ekonomi masyarakat sehingga untuk memenuhi kehidupannya, kebutuhannya itu nggak bisa kan. Berarti kan tadi dari pernyataannya Bang Syarif mengatakan bahwasannya akar permasalahan daripada MBG ini sebetulnya adalah kemiskinan. Seperti itu kan? Maksudnya seperti itu bukan tadi? Muncullah program ini kan memang Karena memang masalah kemiskinan. kemiskinan awal. Ya kalau untuk melihatnya munculnya program ini karena ya berbagai macam pandangannya. Kalau saya melihat bahwa adanya program karena adanya misi kan gitu ya. Nah, misi ini ada karena dia memajukan diri menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak memandang bahwa adanya kemiskinan, adanya kekayaan. Tidak memandang di situ. Itu misinya dilahirkan dari Jadi emang udah janji gitu ya. gitu kira-kira. Oke. Terakhir nih ya, yang terakhir sebetulnya mungkin ini ke Bang Rijal dulu nanti yang jawab ya. Iya. Pandangan Islam nih terkait problematika MBG ini, ya kan? Oke, MBG ini sebetulnya kalau di Islam tuh ada gak sih program kayak gini gitu? Kalau yang tadi kan untuk mengatasi stunting itu Islam tuh gimana sih, ya kan? Kalau gimana nih Bang Rijal? Ya kalau dalam sudut pandang daulah Islam itu sendiri, jadi yang namanya kebutuhan makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal itu sudah menjadi tanggungan penuh ya, oleh pemerintah. Gitu. Artinya pemerintah kemudian memberikan fasilitas itu kepada masyarakat yang berada dalam daulah ataupun negara tersebut. Dia menjamin itu pertama gitu kan. Jadi mereka mendapatkan hak-haknya gitu kan. Ketika mereka itu berada dalam daulah Islamiyah gitu. Sehingga darah mereka terlindungi, harta mereka terlindungi, kemudian kewibawaan mereka, kemudian diri mereka itu terjaga. Sehingga nggak ada yang namanya kemudian dalam daulah Islamiyah itu pemerintah membiarkan sampai terjadinya anak stunting, kemudian terjadinya angka kemiskinan gitu kan, nggak bisa makan, mati kelaparan gitu kan. Karena itu menjadi tanggung jawab besar di negara gitu kan. Itu pertama dari sisi pelayanan negara. Kemudian dari yang kedua itu dalam Islam sendiri memang ini bagian dari tanggung jawab penuh seorang pemimpin gitu. Kewajiban seorang pemimpin untuk memperhatikan rakyatnya gitu kan. Karena seorang pemimpin dalam Islam itu memang harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi gitu kan. Artinya tidak hanya kemudian mengurusi umat Islam saja, karena kan dalam negara itu kan bukan hanya umat Islam aja, tapi ada luar Islam seperti Yahudi juga kan, itu ahli kitab juga ada itu. Sehingga mereka yang tunduk terhadap kekuasaan Islam juga mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang didapati oleh kaum muslimin gitu kan. Darah mereka terjaga, kemudian kehormatan mereka terjaga, kemudian hak-hak mereka juga dapat gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga gitu kan, dalam Islam ketika memang ada program seperti ini daulah Islam itu, misalnya daulah Islam mengadakan program makan bergizi gratis misalnya gitu kan, ada gitu kan. Dan tentu ini harus dijaga dengan penuh ketelitian dan juga penuh transparansi, pengawasan yang kuat gitu kan ya, sampai kemudian program ini berjalan hanya sebagai formalitas tadi gitu kan, ini bahaya. Dan tentu dari sisi program tersebut Islam juga memandang ya ini harus memang dijaga dengan ketat gitu. Tapi kalau dari saya pribadi ya mengenai program ini dalam daulah Islam itu sudah menjadi tanggung jawab penuh sih. Jadi Sebenarnya nggak ada gitu. menurut Kang Rizal ini yang namanya makan bergizi gratis sebenarnya bukan program tapi harusnya kewajiban Bagi negara gitu loh. Iya. Itu Itu bukan bukan program. kalau program kan Jadi emang itu udah hak. hak. Kalau program itu kan sebelumnya nggak ada, jadi di program biar ada gitu. Iya. Jadi seharusnya emang kewajiban Negara Dari gitu. dulu itu.
Dari dulu seperti itu, sehingga tidak ada yang namanya orang itu mati kelaparan, kemudian stunting tadi. Kekurangan gizi. Mati kelaparan, pas dikasih makan, mati Makanya orang mati kelaparan kemudian terjadi stunting itu kan kalau misalnya kita lihat itu memang mereka karena tidak punya uang gitu loh untuk membeli makanan yang layak untuk dikonsumsi gitu kan. Akhirnya mereka mati kelaparan, mereka kurang gizi itu kan. Berarti kan di situ ada tanggung jawab penuh pemerintah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat gitu kan. Jadi hanya memang dari sisi pendidikan doang yang gratis, tapi makanan juga harus diperhatikan. Berarti pendidikan juga bukan program, kewajiban juga ya? Kewajiban, pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat gitu, itu haknya gitu. Pendidikan, kesehatan, Iya harus seperti itu. Ya, walaupun memang di negara-negara yang bukan daulah Islam ya hari ini juga mampu gitu kan sistem kapitalisme untuk mengakomodir kebutuhan itu semua. Tapi kan masalahnya kalau dari perspektif Islam gitu kan, apakah dari keberhasilan sebuah negara mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, apakah cara itu diridhoi oleh Allah atau enggak gitu kan? Kalau kita kan seperti itu. Kalau bicara negara-negara ini banyak yang mampu, ya memang banyak yang mampu untuk mengatur kebutuhan seperti Saudi Arabia itu kan. Kemudian di Finlandia, Australia, kemudian di negara-negara lain. Tapi apakah kemudian cara seperti itu diridhoi oleh Tuhan atau enggak kan gitu kan? Nah itu kan yang harus dimiliki oleh umat Islam gitu kan. Bahkan ini menjadi kewajiban, bahkan dulu kalau kita baca sejarah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab gitu kan. Luar biasa ya kan, ketawaduan zuhudnya beliau ya terhadap jabatan, bahkan kepedulian beliau terhadap tanggung jawabnya. Sampai-sampai beliau turun ke tengah-tengah masyarakat mengecek setiap rumah yang ada di daerah tersebut ya kan, untuk memastikan semua warganya, masyarakatnya itu jangan sampai ada yang namanya kelaparan gitu. Bahkan ketika ada yang kelaparan, beliau sendiri yang turun tangan ngambil gandum dari Baitul Mal, beliau yang bawa tanpa kemudian menyuruh ajudan atau pasukan ya gitu. Harusnya pemimpin hari ini juga demikian. Dan gak bawa kamera ya. Kalau memang tadi kasusnya udah sekitar korbannya itu 5.000 jiwa, korbannya itu udah parah sekali gitu. 6.000 ya kan, itu udah parah sekali itu kan. Artinya pemerintah memang dari kepala negara sendiri harus turun tangan di situ. Bagaimana kemudian kata Bang Syarif mengevaluasi ini program gitu kan. Akibat dari terjadinya beratnya ini kan menuju kepada kematian ya kan gitu. Bahaya gitu loh. Berarti kan nanti meningkat angka korban jiwa lagi. Ya kan? Yang mana dalam Islam sendiri tapi belum ada kematian ya, untuk sampai ini belum ada laporan kematian. Iya, tapi kan yang namanya keracunan tadi kan kepada kematian. Iya kan gitu. nggak enak keracunan itu. Iya benar-benar. Belum negara ngeluarin uang lagi buat kesehatan gitu kan, masalah kesehatan. Sehingga dalam Islam sendiri kan memandang yang namanya darah itu, terlebih ada darah kaum muslimin itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan sisinya. Sehingga ketika ada darah yang menetes ke tanah dari darah seorang kaum muslimin itu tentu itu menjadi tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Ini itu. Gimana dari Bang Syarif? Tambah Bang Syarif. Kalau kita lihat dengan segi perspektifnya Islam, tentunya kita akan sepakat bersama gitu. Karena kalau saya mengambil suatu referensi yang kemudian ditulis Imam Al-Mawardi yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultan. Jadi dalam buku itu kewajiban seorang pemimpin adalah mensejahterakan rakyat. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau inginnya pemimpin mau dicintai oleh rakyat, bersungguh-sungguh berjuang demi kepentingan rakyat, demi untuk kebaikan rakyat atau kemaslahatan kita bersama. Itu tugasnya seorang pemimpin di situ. Sepakat. Tunggu apa lagi itu sepakat ini Mas. Cukup ini. Lu jangan tanya lagi. Udah. Ada yang nggak sepakat ya? Ada yang sepakat? Nah, Kita lanjut lagi diskusi. Kita sepakat ini Mas. Gimana panitia? Cukup panitia? Oke baik. Jadi untuk malam hari ini ya jadi luar biasa pembahasan tentang bagaimana program MBG ini. Tadi kita bahas mulai dari tadi mungkin penyebabnya, kemudian bagaimana apaan sudut pandang Islam, Solusinya. ya kan? Solusinya. Dan ternyata yang menarik adalah di Islam itu bahwasannya kebutuhan tadi terkait makan bergizi ini itu bukan program, Kewajiban. Jadi nggak usah wow gitu ya. yang nggak usah Biasa aja. Biasa aja itu. Apalagi itu juga dari pajak rakyat. Waduh.
Tapi kalau di sana nggak ada pajak ya, nggak ada pajak. Luar biasa. Jadi terakhir closing statement dari Bang Syarif. Iya. Statement Bang Syarif. Closing statement. Paling statement. Bintang tamu ini. Bintang tamu. Closing. Closing statement. Pesan buat para netizen, para sobat jebret sekalian. Terakhir, gimana Bang Nih, Syarif? ngopi Ngopi dulu, seruput dulu. Ngopi adalah komunikasi pikiran. Baik. Itu aja pikiran. Udah. Udah. Oh, udah ini. Ada ngopi ini ya. Itu yang ngopi. Oke. Siap. Terakhir, kita biasanya kalau penutupan ada jargon dulu. Bang Syarif. Jadi nanti kalau dia babas 1 2 3 nanti baru jebret gitu. Siap. Ya. Oke. Sekian dari kami. 1 2 3 Jebret.